bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari Koperasi Mahasiswa Padang Bulan akan memaparkan terkait rancangan bisnis yang telah kami buat, yakni Rumah Apel. Nah, usaha kami ini dilatar belakangi oleh sebuah wilayah Kota Malang yang mana terletak secara geografis yang berada di dataran tinggi, memiliki tanah subur dan menghasilkan banyak produk. Nah, Kota Malang juga dikenal sebagai wilayah akan berbagai potensi, di antaranya perkebunan, industri, dan berbagai objek-objek wisata. Kota Malang ini juga dikenal bukan hanya itu saja, melainkan dikenal sebagai Kota Apel. Berdasarkan Badan Pusat Statistik pun menyatakan bahwa pada tahun 2019, jumlah produksi buah apel di Kota Malang mencapai 505 ton. Sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan mereka untuk menanamkan pohon apel berdasarkan kondisi tersebut. Buah apel juga memiliki banyak manfaat, yang mana diantaranya untuk menurunkan kolesterol, menstabilkan gula darah, dan mampu menurunkan tekanan darah, serta agen anti kanker dan untuk program diet. Selain itu, apel juga mengandung beta-karoten yang berfungsi sebagai provitamin A untuk mencegah serangan radikal bebas. Bukan hanya itu saja, banyak manfaat dari buah apel lainnya juga. Nah, hal ini tidak wajar jika membuat para masyarakat di Kota Malang ini dan sekitarnya memanfaatkan buah apel sebagai salah satu sumber penting dalam pergerakan roda perekonomian. Nah, adapun Malang yang memiliki wilayah perekonomian apel yang cukup luas, yakni memasuki Desa Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebuah daerah di kaki Gunung Semeru dan Gunung Bromo yang hamparannya banyak pepohonan jeruk dan apel tampak di tepi jalanan menuju desa tersebut. Adapun berbagai jenis apel yang ditanam, yakni jenis Rum Beauty, mana lagi Wangling, dan apel Ana. Namun sayangnya saat ini kondisi perekonomian pekebun apel ini mengalami penurunan akibat melonjaknya biaya produksi, sedangkan rendahnya produktivitas. Nah, mengakibatkan para petani ini banyak yang menyerah dalam menanam buah apel. Dulu, satu pohon menghasilkan sekitar 100 kg, sedangkan kini dapat menghasilkan hanya sekitar 30 kg saja. Sehingga banyak petani yang memilih untuk membongkar apel diganti dengan tanaman yang lebih menguntungkan seperti buah jeruk. Para petani juga tidak memiliki jiwa wirausaha, sehingga tak ada petani yang mengelola buah apel. Bukan hanya itu saja, perekonomian para pekebun yang mampu tumbuh besar sekitar 5,50%, kini menurun sejak 2018 dan kurangnya para peminat terhadap buah apel. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, kami memiliki ide untuk membuat sebuah usaha, yakni Rumah Apel, yang mana merupakan outlet yang menyediakan jajanan dengan berbagai macam olahan apel. Dengan demikian, kami memiliki tujuan dalam sebuah usaha ini, yakni memperoleh profit atau laba dari hasil penjualan setiap produknya, meningkatkan perekonomian para masyarakat, khususnya para pekebun apel, dan sebagai wadah para pekebun apel untuk menjual hasil kebunnya kepada kami, dan meningkatkan daya minat masyarakat terhadap buah apel melalui olahan Rumah Apel ini, serta menjadikan ilmu yang kami dapatkan ini bermanfaat dalam kehidupan setiap menghadapi segala sesuatu tantangan yang akan mendatang. Adapun manfaatnya, yakni kami menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, membantu mengembangkan perekonomian, menumbuhkan generasi-generasi yang berbakat untuk perubahan masa depan, dan meningkatkan skill dari beberapa keterampilan. Nah, usaha kami ini merupakan Rumah Apel, yang mana brand usaha yang memiliki berbagai macam olahan buah apel atas izin usaha. Untuk saat ini, Rumah Apel ini hanya memiliki 3 produk yang kami jual, yakni produk sari buah apel, keripik coklat apel, dan produk utama yang kami olah sendiri yakni kroffel apel. Dalam usaha ini kami bekerja sama dengan UMKM produktivitas buah apel, yang mana dari produk sari buah apel kami bekerja sama dengan toko Brosem yang terletak di Batu, dan untuk keripik buah apel kami bekerja sama dengan Hanina Shop di Kota Batu juga. Upaya kami dalam membangun usaha ini agar kami dapat membantu para petani dan para UMKM dalam memasarkan produknya dengan syarat memanfaatkan apel sebagai bahan utama dalam mengelola produk.
Nah, adapun perencanaan kami untuk kedepannya dalam jangka pendek, kami berupaya untuk memasarkan rumah apel ini di daerah Kota Malang dan sekitarnya, serta di berbagai media sosial. Untuk rencana ke depan jangka menengah, kami berencana untuk bekerja sama dengan pengelola apel lainnya dan meluaskan lagi pasar kami di luar Kota Malang. Serta kami juga ingin memperluas rumah apel ini melalui pendaftaran mitra cabang rumah apel. Untuk jangka panjangnya pun tentunya kami berharap agar bisnis ini dapat meluas bukan hanya secara nasional, melainkan secara tingkat internasional juga. Di sini saya akan menjelaskan visi misi dari bisnis kami. Adapun visinya yaitu menjadikan potensi buah apel sebagai makanan yang diinovasikan agar dapat menjadi ketertarikan daya cinta masyarakat terhadap buah apel. Kemudian serta meningkatkan perekonomian. Adapun misinya yaitu yang pertama, memanfaatkan buah apel sebagai bahan dasar sebuah produk. Kemudian mewadahi para pekebun apel untuk menjual hasil kebunnya. Kemudian menciptakan varian rasa makanan yang menarik dan nikmat. Kemudian melestarikan buah apel sebagai makanan yang dapat memberikan banyak khasiat untuk kesehatan tubuh. Kemudian meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap buah apel. Adapun proses produksi dari bisnis kami yaitu yang pertama, produksi rumah apel. Yang pertama dilakukan yaitu diskusi, konsep dan rancangan dan teknik usaha. Kemudian membentuk tim, kemudian diskusi riset olahan apel, kemudian survei kelayakan produk, kemudian kerjasama dengan UMKM, kemudian percobaan pasar terhadap produk, kemudian evaluasi produk, kemudian membentuk strategi pemasaran, dan yang terakhir yaitu launching rumah apel dan promosi. Oke, selanjutnya yaitu proses produksi kroffel apel. Yang pertama yaitu diskusi terkait konsep, rancangan, dan teknik usaha. Yang kedua, menentukan tim. Yang ketiga, diskusi riset pesaing. Yang keempat, menentukan target pasar. Yang kelima, eksperimen pembuatan kroffel. Yang keenam, percobaan pasar terhadap produk. Kemudian, evaluasi produk. Kemudian, menentukan strategi pemasaran. Dan yang terakhir yaitu launching dan promosi. Selanjutnya yaitu bisnis model canvas. Adapun bisnis model canvas dari bisnis kami yaitu rumah apel. Yang pertama, customer segment. Adapun customer segment yang pertama yaitu masyarakat Malang Raya, kemudian mahasiswa Malang Raya, kemudian pelajar SMP SMA Malang Raya, kemudian wisatawan yang berkunjung ke Malang Raya. Kemudian value proposition. Adapun value proposition-nya yaitu menggunakan bahan dasar yang berbeda dari para penjual kroffel pada umumnya serta menggunakan bahan-bahan yang premium. Kemudian menjadi wadah para pekebun apel dalam menjual hasil kebunnya. Kemudian outlet yang memiliki aneka berbagai macam olahan apel pertama di Indonesia. Selanjutnya yaitu channel. Adapun channelnya yaitu aplikasi makanan online seperti Grab, Gojek, Shopee Food, dan lain sebagainya. Kemudian pasar atau festival kuliner, kemudian event instansi, kemudian media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu customer relationship. Adapun customer relationship-nya yaitu media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook. Kemudian customer service-nya seperti WhatsApp. Selanjutnya yaitu revenue stream. Adapun revenue stream-nya yaitu modal awal pribadi, hasil penjualan kroffel apple, hasil penjualan keripik coklat apel, hasil penjualan sari apel. Kemudian key resource. Adapun key resource-nya yaitu lokasi outlet yang strategis, kemudian alat produksi yang praktis dan modern, kemudian memiliki karyawan, kemudian gadget, dan kemudian bahan baku. Selanjutnya key activities. Adapun key activities-nya yaitu produksi dari kroffel apel, kemudian packaging, branding, dan distribusi. Selanjutnya yaitu key partners. Adapun key partners dari usaha kami yaitu supplier bahan baku seperti Prima Rasa Malang, kemudian pekebun apel Malang, kemudian industri keripik apel coklat, dan toko brosem Malang. Dan yang terakhir yaitu cost struktur. Yang pertama yaitu biaya bahan baku produk, yang kedua biaya marketing, yang ketiga biaya alat produksi dan packaging, yang keempat biaya outlet beserta booth, yang kelima biaya gaji dan insentif karyawan, dan yang terakhir yaitu biaya operasional seperti air dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu struktur organisasi yang mencakup leader seorang pemimpin, CEO leader yang membantu seorang pemimpin atau leader, kemudian bagian operasional yang mencakup operasional bisnis kami, kemudian pemasaran yang memasarkan bisnis kami, kemudian keuangan yang mengelola keuangan, kemudian IT yang mengelola database, kemudian desain yang mengelola desain-desain pamflet ataupun desain-desain yang lainnya, kemudian yaitu ada karyawan yang membantu keperluan-keperluan di bisnis kami atau di usaha kami. Kemudian yaitu adapun mitra yang bekerja sama terhadap bisnis kami, yaitu ada Brosem Malang dan Hanina Shop. Strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh rumah apel ini ada 4. Yang pertama ada digital marketing. Digital marketing adalah upaya untuk mempromosikan bisnis menggunakan media digital secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Banyak taktik dan aktivitas yang termasuk dalam area pemasaran internet, termasuk dalam bentuk pemasaran digital ini. Dalam memasarkan produk rumah apel ini, kami melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok.
Yang kedua ada segmenting. Produk rumah apel ini bisa dinikmati oleh semua kalangan usia karena memiliki khasiat untuk kesehatan, yang mana dibuat dari bahan dan cara pengelolaan yang bersih. Selain itu, harganya yang ekonomis sehingga pas untuk semua kalangan, terutama kalangan remaja. Dan yang ketiga ada targeting. Targeting pasar yang kami bidik ada 3. Yang pertama ada pelajar SMP atau SMA Kota Malang. Yang kedua ada mahasiswa Kota Malang dan sekitarnya. Yang ketiga ada wisatawan yang berkunjung ke Malang. Baik, selanjutnya ada e-commerce. E-commerce adalah proses penjual dan pembeli bertransaksi secara elektronik dari suatu perusahaan ke perusahaan lain melalui penggunaan komputer ataupun smartphone sebagai perantara transaksinya. Produk rumah apel ini juga dipasarkan melalui aplikasi makanan online seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food. Baik, selanjutnya bagaimana sih cara kita mendapatkan laba atau keuntungan dari penjualan produk-produk yang ada pada rumah apel ini dan terutama pada penjualan kroffel apple-nya. Modal awal yang kita miliki yakni sebesar Rp5.500.000 dan biaya operasional yang sudah kita tetapkan per bulannya sebesar Rp1.848.000 dan biaya tenaga kerja per bulannya sudah kami tetapkan sebesar Rp798.600. Dari biaya tersebut kita dapatkan BEP dalam unitnya sebesar 230 unit dan BEP dalam rupiahnya sebesar Rp3.696.000. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan laba bersih dari produk kroffel apple itu sendiri. Total biaya produksi kroffel apple per tahunnya terhitung Rp31.759.200 dan harga pokok penjualannya sebesar Rp9.624 dan harga jual per produknya yakni Rp16.000 dan keuntungan yang didapat dari harga jual min HPP-nya terhitung sebesar Rp6.376 sehingga didapat laba per bulannya sebesar Rp637.600. Lalu berapa sih laba bersih penjualan dari produk-produk yang ada pada rumah apel Indonesia ini? Yang pertama adalah laba bersih penjualan dari kroffel apple itu sendiri tadi terhitung Rp637.600 dan laba bersih yang terhitung dari penjualan keripik apel itu sendiri dari perhitungan margin bersih dikali pendapatannya terhitung Rp75.000 dan laba bersih dari penjualan sari apelnya dari perhitungan margin bersih dikali pendapatannya terhitung sebesar Rp100.000. Jadi total laba bersih yang terhitung sebesar Rp812.600. Baik, selanjutnya ada analisis kelayakan usaha. Bagaimana sih usaha rumah apel ini bisa kita katakan layak? Yang pertama ada perhitungan dari benefit and cost ratio-nya. Dari perhitungan pendapatan dibagi pengeluarannya, yaitu pendapatannya sebesar Rp41.510.400 dibagi pengeluarannya sebesar Rp31.759.200 dan didapatkan BC ratio-nya sebesar 1,3. Berdasarkan perhitungan BC ratio tersebut, usaha ini layak untuk dijalankan karena memiliki benefit and cost ratio lebih dari satu, yakni tadi dibuat 1,3, jadi itu lebih dari 1. Jadi usaha rumah apel ini bisa dikatakan layak dan akan mendapatkan keuntungan. Baik, selanjutnya ada perhitungan payback period. Yang pertama kita ketahui investasi awal kita sebesar Rp5.500.000 dan laba bersih per tahun kita sebesar Rp9.751.200 sehingga kita dapat payback periodnya sebesar 0,5. Artinya bahwa besarnya dan yang dikeluarkan untuk usaha ini akan dapat diperoleh dalam jangka 0,5 tahun atau selama 5 bulan. Dengan kata lain dikembalikan setelah 5 bulan usaha ini berjalan. Dan berikut adalah prototipe usaha rumah apel ini. Yang pertama ada prototipe dari kroffel apple itu sendiri dari segi packaging. Yang kedua ada prototipe dari sari apelnya. Dan yang ketiga ada prototipe dari keripik coklat apelnya. Anak kecil diberi papan, Membawa makanan dan minuman. puluhan menit kita telah menjelaskan. Semoga presentasi kami yang paling berkesan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.